Hari ini kita berkumpul dalam semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang tumbuh berdasarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah Islamiyah adalah pondasi yang kuat dalam agama ini yang mengajarkan kita untuk saling mendukung, saling mencintai, dan saling peduli satu sama lain. Sahabat wahdah yang berbahagia, mari sejenak kita ikuti materi Silatnas yang pertama dengan tema Merawat Ukhuwah Islamiyah dengan Tazkiyatun Nafas oleh Ustadz Dr. Muhammad Yusron Ansor, LCMA. Selamat mengikuti. Jaga silaturahmi karena dapat memanjangkan usia. Mari bersilaturahmi walau jauh kan dekat terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi sallama wa tasliman mazida amma ba'd. Para asatidah dan ustadzat, ikhwah dan akhwat, seluruh kader Wahda Islamiyah yang berbahagia, dan secara khusus kepada para pimpinan kita, para asatidah yang kita muliakan, pimpinan umum, ustadz kita semuanya, Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin hafizahullah, dan juga para ketua dewan syura, ustadz kita Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil hafizahullah, dan ketua dewan pengawas keuangan ustadz kita Ustadz Abdul Hamid Habba hafizahullahu taala, dan ustadz kita ketua harian Wahda Islamiyah Ustadz Rahmat Abdurrahman hafizahullah, dan seluruh asatidah yang kami muliakan, para ketua bidang di Wahda Islamiyah dan juga di Muslimah Wahdah yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Barakallahu fikum jami'an. Ini adalah momen yang sangat membahagiakan, pertemuan yang mengharukan, di mana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi di pagi hari ini, di hari Ahad pertengahan Rabiul Awal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Oktober 2023 Miladiah. Walaupun pertemuan kita hari ini secara online, kita belum bisa berjumpa secara langsung, bukan karena udzur COVID ya, alhamdulillah COVID sudah berakhir, sudah meninggalkan kita, dan semoga insya Allah tidak akan lagi kembali wabah COVID dan wabah yang semacamnya. Namun karena beberapa pertimbangan, silaturahmi kita laksanakan secara online, dan mungkin di antara sebabnya adalah jumlah kita yang sudah semakin besar, yang tidak mungkin bisa kita kumpulkan di satu tempat. Dan ini yang kami perlu ingatkan sebagai pembuka dalam kesempatan pagi hari ini, untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu banyak mengingat nikmat Allah berupa nikmat jumlah yang makin banyak. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan nabinya tentang masalah yang satu ini. Dalam surat Al-A'raf di ayat ke-86, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wazkuru id kuntum qalila fakatsarakum." Ingatlah wahai Muhammad, ingatlah wahai para sahabat, ingatlah seluruh kaum muslimin, ketika jumlah kalian dahulu sedikit, fakatsarakum, Allah memperbanyak jumlah kalian.
penambahan kuantitas adalah satu nikmat yang perlu kita sadari, perlu untuk kita sebutkan dan perlu untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah dalam perjuangan, bahwa asal awal dari perjuangan jumlah kita sedikit. Namun jika kita ikhlas kepada Allah, senantiasa berpegang teguh kepada syariatnya dan hanya berharap kepadanya, maka insya Allah Allah akan membuka hati-hati para hamba untuk menerima dakwah yang mulia ini. Masih sangat terang di benak kami, ingatan kami, jumlah kita yang dahulu yang sangat minim, ya. Kami sendiri secara pribadi mengenal dakwah ini dan mengenal para asatidah pendahulu kita dan yang mendirikan dakwah kita ini sejak tahun 1987, ya. Ketika kami baru kelas 1 SMA, kami sangat mengingat jumlah para asatidah yang bisa berkhutbah, jumlah para murabbi kita yang mentarbiyah kita penuh dedikasi, semangat, penuh mujahadah. Sebagian mereka hanya berkendaraan sepeda, bahkan tidak sedikit mungkin berjalan kaki, dan mungkin dibonceng karena tidak memiliki kendaraan. Namun dengan taufik dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberkahi dakwah ini hingga jumlah yang kita saksikan hari ini, ya, telah mencapai ribuan kader, ya, saat sekarang ini. Kalau tidak salah ingat, kita menargetkan pertemuan kita ini dihadiri ribuan kader, ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan jumlah yang hadir sudah mencapai apa yang kita harapkan. Kemudian juga nikmat yang perlu untuk kita ingat dalam pembuka pertemuan kita ini adalah nikmat ketika awal kali dakwah ini masih kecil, dakwah ini masih dibatasi ruang geraknya, bahkan kita mungkin berdakwah dengan penuh rasa kekhawatiran. Dan ini juga adalah salah satu sunnah dalam dakwah ketika dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal di ayat ke-26, "Wadhkuru id antum qalilun." Dan ingatlah ketika dulu kalian berjumlah kecil, berjumlah yang sedikit, mustad'afuna fil ard, kalian lemah di muka bumi ini, takhafuna ay yatakhattafakumun nas, kalian khawatir jika manusia akan mengambil kalian, manusia akan menangkap kalian. Fa'awakum, lalu Allah Subhanahu wa taala melindungi kalian, memberikan kepada kalian tempat. Wa ayyadakum binasrih, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun, lalu Allah memberikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik, dan itu semuanya agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat bagaimana dakwah kita ini dulu dilakukan dengan sebagiannya, ya, dilakukan dengan sirriyah, ya. Tidak bisa kita laksanakan tarbiyah di setiap tempat, di masjid. Kebanyakannya di rumah-rumah, dan itu pun dengan rasa penuh khawatir, ya, jangan-jangan dakwah kita ini terhalangi atau dilarang. Namun alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita merasakan dakwah yang bisa kita sampaikan di mana saja, di masjid-masjid, di rumah-rumah, bahkan di kantor-kantor dan di beberapa tempat-tempat yang dihadiri oleh jumlah yang banyak. Ini semua adalah nikmat yang perlu untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan materi pertama ini, kami dimanahkan untuk menyampaikan masalah ukhuwah Islamiyah atau merajut ukhuwah dengan tazkiyatun nufus. Ada beberapa hal yang perlu untuk kami sampaikan, dan diizinkan untuk kami menyebutkan beberapa dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menjelaskan bagaimana pentingnya ukhuwah dan sekaligus kaitannya dengan persoalan tazkiyatun nufus. Dalil-dalil tentang keutamaan ukhuwah Islamiyah sangat banyak disebutkan dalam syariat,
karena ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, salah satu pokok dakwah dari Nabi dan Rasul, dakwah kepada persatuan, dakwah kepada ukhuwah Islamiyah. Maka dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini sangat-sangat banyak, baik dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Dalam surat Al-Hujurat di ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu bersaudara, ikhwah. Dan ini persaudaraan yang paling kuat, melebihi persaudaraan nasab. Dalam sebagian tafsir disebutkan, dan ini dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir beliau, perkataan Zajjaj, beliau mengatakan, idza kanu muttafiqina fi dinihim raja'u bittifaqihim ila aslin nasab. Mereka jika sudah bersatu agamanya, bersaudara dalam agama, berukhuwah dengan ukhuwah imaniyah, maka secara otomatis mereka juga dipersatukan dengan persatuan nasab. Apa yang menyatukan nasab mereka? Karena nasab kita ini semuanya akan berakhir pada, atau asal dari nasab kita semuanya dimulai dengan nasab Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Karena itu ketika kita telah berukhuwah imaniyah, maka pada hakikatnya juga kita berukhuwah dengan ukhuwah nasab. Dan sebaliknya kata beliau, fa idza ikhtalafat adyanuhum, namun jika agama mereka berbeda, keyakinan mereka tidak sama, iftaraqu fin nasab, maka agama yang berbeda, keyakinan, akidah yang berbeda itu menjadikan mereka juga berpisah dengan nasabnya. Karena itu dalam syariat, ketika agama tidak sama, tidak saling mewarisi, walaupun lahir dari ibu kandung yang sama dan bapak yang sama. Karena ukhuwah imaniyah adalah ukhuwah yang lebih utama daripada sekedar ukhuwah nasabiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan kepada umatnya dan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'a, ayat yang menjelaskan besarnya nikmat iman ini dan nikmat ukhuwah. Di surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, ya, kita diperintahkan untuk mengingat dengan benak kita dan menyebut dengan lisan-lisan kita nikmat yang besar ini. Ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'a, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah mentaklif hati-hati kalian dan menjadikan kalian ikhwan, bersaudara. Berarti ini salah satu nikmat yang terbesar. Dan ayat ini pertama kali turun pada kaum Aus dan Khazraj, dua kabilah besar di kaum Ansar yang dikatakan dahulu mereka bermusuh-musuhan, padahal asalnya mereka satu bapak dan satu ibu. Lalu akhirnya mereka bermusuh-musuhan pada masa jahiliyah sampai ratusan tahun, berbagai macam upaya untuk menyatukan mereka, tapi nihil hasilnya. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka sampai datangnya Islam, dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka bersatu. Siapa yang menyatukannya? Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surat Al-Anfal di ayat ke-63, dan ulama kita menyebutkan, ahli tafsir menyebutkan ini erat kaitannya juga dengan Aus dan Khazraj, dua kabilah yang besar di kaum Ansar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-63 dalam surat Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka, yaitu hati-hati orang beriman. Dan secara khusus awal kali ayat ini turun kepada kaum Ansar, Aus dan Khazraj. Dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta, seandainya engkau wahai Muhammad
menginfakkan ma fil ardi jami'a, seluruh harta yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu wahai Muhammad tidak bisa memaksakan menyatukan hati-hati mereka, tapi adalah hidayah, taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha allafa bainahum. Maka ini nikmat yang besar. Ketika kita saling cinta mencintai karena Allah, itu adalah nikmat yang paling mahal, lebih mahal dari seluruh harta yang kita usahakan hari ini. Bahkan seandainya ada seorang yang bisa mengumpulkan semua harta yang ada di muka bumi ini, maka itu tidak lebih besar nilainya daripada nikmat ukhuwah imaniyah. Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan satu asar dalam tafsir beliau terkait dengan ayat ini dari tabi'in yang mulia Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, idza ta'al mutahabbani fillah, jika engkau melihat orang yang saling cinta mencintai karena Allah, fa akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi, saling berjabat tangan di antaranya, wa dhahika ilaihi, saling tawa dan senyum di antara keduanya, tahatat khotoyahuma, maka akan berguguran dosa-dosa keduanya, kama yatahatu waraqus syajar, sebagaimana rontoknya, gugurnya daun-daun pepohonan. Qala Abdah, berkata Abdah bin Abi Lubabah yang mendengarkan perkataan dari Mujahid ini, beliau mengatakan, inna hadza la yasir, ini suatu hal yang mudah, biasa saja, satu fenomena yang sering kita saksikan, dua orang saling berjabat tangan, saling senyum, saling cinta mencintai di antara keduanya. Beliau bilang ini suatu hal yang biasa saja. Kata Mujahid, la taqul dzalik, jangan kamu mengatakan itu suatu hal yang mudah, suatu hal yang biasa. Karena Allah telah mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau wahai Muhammad mau menafkahkan semua harta yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Ini bukan suatu hal yang bisa direkayasa, suatu kecintaan yang tumbuh dari keimanan yang merupakan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Abdah bin Abi Lubabah ketika mendengarkan istidlal dalil yang disebutkan oleh Mujahid, beliau langsung mengatakan, fa'araftu annahu afqahu minni. Akhirnya saya sadar bahwa Mujahid lebih faqih daripada saya, faham bahwa ukhuwah adalah nikmat yang sangat mahal. Nikmat ukhuwah ini nikmat yang menjadikan kita memiliki sanad yang bersambung sampai generasi yang terbaik di umat ini. Kita adalah umat yang belakangan, namun hati-hati kita senantiasa bersambung dengan siapa saja yang telah menyatakan keimanannya sepanjang masa ini. Bahkan pada generasi yang paling awal, generasi para sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 di ayat ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan kita tahu surat Al-Hasyr ini Allah sebutkan di ayat ke-8-nya tentang kaum Muhajirin, lalu ayat ke-9-nya tentang kaum Ansor. Disebutkan bagaimana perjuangan kaum Muhajirin yang benar jujur keimanannya, berani untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk hijrah. Lalu ayat ke-9 bagaimana sambutan, respons yang sangat baik dari kaum Ansor, rela mengorbankan apa yang mereka miliki demi saudara-saudaranya, bahkan ada izar, mendahulukan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Lalu bagaimana yang tidak termasuk Muhajirin dan Ansor? Di ayat ke-10 Allah menjelaskan bagaimana seharusnya generasi yang datang setelah Muhajirin dan Ansor. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksudkan adalah para tabi'in dan seluruh umat Islam hingga hari kiamat. Apa yang harus mereka katakan? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Didahului dengan mohon ampun untuk diri kita sendiri dulu, kan ini sunnah dalam doa. Ketika kita mau mendoakan saudara kita dan kita sendiri, maka kita dahulukan doa untuk diri kita sebelum orang lain. Sampai kepada orang tua pun
kita mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Kita dahulukan diri sebelum orang lain. Ya Allah ampunilah kami wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga ikhwan kami, saudara-saudara kami, bukan saudara yang senasab tapi saudara seiman. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dari keimanan ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan ya Allah jangan ada perasaan jengkel, perasaan dengki, hasad, tidak enakan dengan saudara-saudara kami sesama orang-orang beriman. Maka man kana fi qalbi, karena itu dikatakan siapa yang ada benci dengki kepada sesama mukmin, apatah lagi pada generasi yang terbaik, generasi para sahabat, maka pada hakikatnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini ukhuwah yang mengajarkan kita adanya sanad yang bersambung antara generasi yang terakhir hingga generasi, atau sejak generasi yang awal hingga generasi yang terakhir. Di surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 di ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhilla yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang al-akhilla, orang yang saling berkasih sayang, disebutkan dalam tafsir, yaitu al-mutahabuna fillah azza wa jal ala ta'atihi. Al-akhilla, orang-orang yang saling berkasih sayang, namun kasih sayang mereka hanya karena persoalan-persoalan duniawi. Ya, al-akhilla ini adalah cinta yang paling tinggi kedudukannya. Al-khullah, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, adalah kecintaan yang paling tinggi. Namun orang yang saling cinta mencintai di dunia ini dengan kecintaan yang paling tinggi, kekasih-kekasih mereka memiliki kekasih-kasih khalil, akhilla. Namun yauma idzin, di hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, saling bermusuhan satu sama lain di antara mereka, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman. Kata Imam Baghawi dalam tafsirnya, illal mutahabbina fillah, kecuali orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ala taatillah, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu menyebutkan terkait dengan tafsir ini bahwa khalilani mu'minan wa khalilani kafiran, dua kekasih sesama orang beriman, dua kekasih sesama orang kafir. Ketika meninggal dunia, maka dua orang beriman ini akan mengatakan, ya Rabb, inna fulanan kana ya'muruni bi ta'atika wa ta'ati rasulik. Ya Allah, di sana ada saudaraku yang dulu mengajarkan kepada saya untuk taat kepadamu, mengajarkan kepada saya untuk taat kepada Rasulmu, dan dia menyuruh saya untuk melakukan kebaikan dan melarang saya untuk berbuat kejahatan. Wa yukhbiruni anni mulaqiq, dan dia telah mengabarkan kepadaku bahwa saya akan berjumpa denganmu ya Allah. Ya Rabb, fala tudillahu ba'di. Ya Allah, jangan engkau sesatkan dia setelah pergiku ini. Wahdihi kama hadaitani, maka berikan dia hidayah sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepadaku. Wa akrimhu kama akramtani, dan muliakanlah dia sebagaimana engkau telah muliakan aku. Fa idza mata khaliluhul mu'min, maka ketika meninggal juga saudaranya ini, jama'a bainahuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keduanya. Inilah makna al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Adapun orang kafir, ketika mereka telah meninggal salah seorang di antara mereka, mereka saling berlepas diri dengan saudaranya. Adapun hadis-hadis Nabi SAW tentang ukhuwah juga sangat-sangat banyak. Kami sebutkan sebagiannya, mengingatkan akan nikmat yang sangat besar ini. Sabda Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dengan beberapa redaksi yang agak berbeda, tapi ada sabda beliau dalam hadis itu yang mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian ikhwan, jadilah kalian hamba-hamba yang berikhwan, yang bersaudara. Dan ini perintah, dan asal dari perintah adalah wajib bagi kita sesama hamba-hamba Allah menjadi hamba-hamba yang berikhwan, hamba-hamba yang bersaudara di antara kita. Ya,
Mungkin ini yang menjadi dasar ya, dulu ustadz-ustadz kita, merobi kita dulu saling menyapa dengan ikhwan ya. Waktu kita belum tahu bahasa Arab, kita belum tahu perbedaan antara jamak dan mufrad ya. Sehingga semua kita saling panggil ikhwan ya. Sampai biar ustadz-ustadz kita ikhwan Qasim ya, ikhwan Zaitun ya. Dan semua kita panggil ikhwan ya, karena kita mau menjadi hamba-hamba yang seperti ini ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala itu akan merasakan manisnya iman. Iman satu keniscayaan, satu kewajiban bagi seorang hamba, dan iman sebab utama seorang masuk surga. Cuma sebagian kita dan mungkin kadang kita merasakan imannya sesuatu yang hampa. Bahkan mungkin sebagian waliyadzubillah merasa tersiksa dengan keimanannya. Setelah dia menyatakan sebagai seorang mukmin, terasa baginya berat mengerjakan sebagian dari perintah-perintah Allah, tidak merasakan kelezatan iman. Salah satu sebab iman itu terasa cita rasanya, terasa lezat, indah ketika kita melakukannya adalah dengan cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang dengannya seorang akan merasakan iman sebagai sesuatu yang manis. Kata ulama kita, istilzaz bil ibadat. Dia akan merasakan lezat dalam ibadah. Bahkan dia nikmati beratnya perjuangan dan pengorbanan yang dia lakukan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasakan lezatnya iman ini, salah satu sebabnya karena wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkat ikatan iman yang paling kokoh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama kita, autsaqu ural iman, ikatan iman yang paling kuat, al-muwala fillah, berwala, loyalitas karena Allah, wal muada fillah, saling bermusuhan juga karena Allah, wal hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bugdu fillah azza wa jal, dan juga benci karena Allah. Inilah tali ikatan iman yang paling kuat. Dan di antara kemuliaan yang sangat tinggi yang akan didapatkan orang yang saling berukhuwah adalah dia menjadi manusia-manusia yang paling bahagia di hari kiamat kelak. Ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat banyak jumlahnya dan matahari yang didekatkan sedekat-dekatnya 1 mil ukurannya, maka semua orang pada kepanasan kecuali beberapa orang yang Allah berikan naungan, yang pada hari itu tidak ada lagi tempat bernaung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan, bahkan jika dikumpulkan beberapa hadis ada belasan golongan yang akan dikumpulkan di naungan arsy Allah di hari kiamat itu. Salah satu di antara mereka, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa aw watafarraqa alaihi. 2 orang yang saling ketemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam itu, dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Allah telah berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku, kata Allah. Dan nanti di hari kiamat Allah akan panggil mereka, ainal mutahabbuna fi jalali, mana orang yang saling cinta mencintai karena aku. Allah akan kumpulkan mereka itu, dan mereka dalam hadis dikatakan lahum manabir min nur, mereka akan menempati mimbar-mimbar dari cahaya, yakbituhumun nabiyyuna wasyuhada, para nabi-nabi dan para syuhada, sampai ghibtah. Ghibtah artinya iri yang positif, ingin juga memiliki apa yang dimiliki oleh saudaranya tanpa bermaksud nikmat dari saudaranya itu hilang dari saudaranya. Ghibtah dirasakan juga oleh para nabi dan para syuhada. Ternyata fasilitas yang Allah berikan yang sangat istimewa itu dikhususkan kepada orang yang al-mutahabbuna fi jalalillah, yang saling cinta mencintai
karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan inilah kita akan meraih cinta yang paling tinggi, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Malik dan Imam Tirmidzi, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in yang mulia, pernah melihat Mu'adz bin Jabal di masjid di salah satu tempat di Damaskus. Beliau sangat terpesona melihat adab, akhlak dan ketampanan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka beliau ingin menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ana uhibbuka fillah. Dan akhirnya beliau berkesempatan. Tadinya beliau terhalangi oleh banyaknya majlis yang mengerumuni atau yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Dan akhirnya beliau berkesempatan datang cepat-cepat ke masjid untuk bisa menyapa Mu'adz bin Jabal. Dan setelah beliau menyampaikan, mengutarakan cinta beliau karena Allah kepada Mu'adz, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, bergembiralah. Karena setelah mendengarkan Nabi SAW bersabda bahwa Allah telah berfirman, wajabat mahabbati, pasti wajib kecintaanku, yaitu Allah yang mencintai kita. Kepada siapa? Lil mutahabbina fiyya, kepada orang yang saling cinta mencintai karenaku, karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyya, orang yang suka bermajlis, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, dan yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim dikatakan ada seorang yang sampai ke kampung sebelah, kampung yang cukup jauh, untuk sekedar mau ketemu dengan saudaranya yang dia cintai karena Allah, bukan karena urusan duniawi. Lalu dikatakan oleh malaikat yang mendampinginya, Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan cinta kepada orang yang saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabazilina fiyya, dan orang yang saling berkorban untuk saudaranya. Berkorban untuk saudaranya fillah, maka ini sebab cinta Allah kepada kita. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan bahwa datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Bagaimana pandanganmu atau bagaimana arahanmu ya Rasulullah? Ada satu kaum yang cinta kepada seorang yang cinta kepada satu kaum, namun sungguh sangat disayangkan dia belum bisa beramal dengan amalan kaum tersebut. Istilahnya, uhibbus solihina walastu minhum. Saya cinta orang-orang soleh, namun saya masih sangat jauh dari mereka. Ingin rasanya bisa membersamai mereka di dunia dan di akhirat. Padahal kita telah berusaha belum bisa mencapai derajat mereka. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik mengatakan, ini hadis yang paling menggembirakan kami, karena kami tidak bisa beramal dengan amalannya Abu Bakar, tidak bisa beramal dengan amalannya Umar, tapi kami sangat cinta kepada mereka. Semoga dengannya itu menjadi syafaat bagi kami untuk bisa digabungkan oleh Allah ke dalam surganya kelak. Maka saling cinta mencintai kita karena Allah adalah upaya untuk kita bisa bersama-sama di kampung akhirat kelak, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia yang fana ini. Hasan al-Basri pernah mengatakan, beliau mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Dan ini dikutip oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya juga, bahwa saudara-saudara kami fillah lebih kami cintai daripada keluarga-keluarga kami. Kenapa? Ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Karena saudara-saudara kami fillah, ketika kami bermajlis dengannya, ketemu dengannya, atau mungkin kami jauh, tapi mengingatkan kami bil akhirah, dengan kampung akhirat, kampung kita yang sesungguhnya. Wa ahluna, sedangkan keluarga kami yudzakkirunana bid dunya, kebanyakan mengingatkan kami hanya dalam persoalan-persoalan dunia. Ya. Ini sebab Hasan al-Basri mengatakan, bagi kami, saudara-saudara kami fillah, lebih kami cintai dan lebih mahal nilainya daripada keluarga-keluarga yang orientasinya hanya sekedar dunia belaka. Dan beliau memberikan satu pesan yang sangat penting, yang seharusnya kita upayakan untuk bisa mewujudkannya. Beliau mengatakan, istakthiru minal asdiqa al-mu'minin. Perbanyaklah saudara-saudaramu sesama orang-orang beriman. Ini diantara motivasi bagi kita. Kenapa kita mesti cari kader yang banyak, mencari saudara-saudara kita, mau menyelamatkan saudara-saudara kita.
Kenapa kita perlu memperbanyak kadar? Bukan untuk bangga-banggaan tentang jumlah dari lembaga kita, tapi sebenarnya ada makna yang lebih tinggi dari itu semuanya. Apa kata Hasan Al-Basri? Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena saudara-saudara kita yang beriman, ikhwanuna fillah itu akan memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Boleh jadi kita yang pertama kali mengajak dia tarbiyah. Boleh jadi kita yang pertama kali memperkenalkan dia tentang dakwah. Boleh jadi kita yang pertama kali mengajarkan dia tentang Al-Fatihah, tentang solat. Tapi kelak dia lebih baik daripada kita. Dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Mungkin nanti di hari kiamat ternyata amalan kita belum bisa mencapai derajat yang mungkin memasukkan kita ke surga. Atau mungkin derajat kita sangat rendah di surga. Keberadaan ikhwah-ikhwah yang semacam itu, banyaknya ikhwah-ikhwah kita yang semacam itu, ini yang akan bisa memberikan syafaat bagi kita di hari kiamat. Dalam sebagian hadis dikatakan bahwa mereka-mereka itu mengatakan kepada Allah, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, kanu yasumuna ma'ana. Ya Allah, mana saudara-saudara kami yang dulu salat bersama kami, salat jamaah dengan kami, berpuasa bersama kami. Ya, mungkin kita bilang pernah beritikaf dengan kami, pernah sepengajian dengan kami. Sekarang kami sudah merasakan nikmatnya surga. Mana mereka ya Allah? Adapun penduduk neraka saling menyalahkan, saling berlepas diri di antara mereka. Penduduk surga saling mencari sesama saudara-saudara mereka di hari kiamat kelak. Mereka belum merasa nyaman berada di surga kecuali telah melihat saudara-saudaranya fillah juga membersamainya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yang sejati yang terus berlanjut hingga hari kiamat kelak. Tinggal berapa menit? Ya. Ya? 10 menit. Ya. Satu lagi perkataan Ibnu Qayyim ya sebelum kita tutup dengan bagaimana merajut ukhuwah dengan tazkiyatun nufus ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala punya banyak perkataan nasihat yang sangat berharga terkait dengan ukhuwah. Kami mau kutip satu saja dari beberapa perkataan beliau. Beliau sebutkan dalam kitabnya Fawaid Aqsamul Ijtima' bil Ikhwan. Beliau mengatakan al-ijtima'u bil ikhwan qisman. Pertemuan, kumpul-kumpul dengan saudara kita itu ada dua bagian atau ada dua jenis. Ijtima' ahaduhuma ijtima' ala mu'anasati toba wa syugulil waqf. Pertemuan hanya karena selera kita sama. Atau hanya sekedar untuk menghabiskan waktu kita, memanfaatkan waktu yang ada. Ya, mungkin sebagian orang cuma sekedar iseng, tidak tahu apa yang harus dia lakukan hari ini, maka kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Kata beliau, fahada madarratuhu arjah min manfaatihi. Yang semacam ini, kumpul-kumpul semacam ini, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan paling tidak kata beliau, wa aqallu ma fihi annahu yufsidul qalba wa yudayyi al-waqt. Minimal ini akan mengeraskan hati kita dan akan membuang waktu kita. Ats-tsani, yang kedua, al-ijtima' bihim 'ala ta'awun 'ala asbabin najati wat tawasi bil haqqi was sabri. Kita kumpul dengan saudara kita untuk ta'awun, saling tolong-menolong, 'ala asbabin najah, untuk bisa mencari sebab-sebab kita selamat dunia dan akhirat. Dan kita saling bertawasi, saling berwasiat, bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Fahada min a'zamil ghanimah wa anfa'iha. Kata beliau, ini ghanimah yang paling besar dan paling bermanfaat. Sebagai penutup, bagaimana kiat kita merajut ukhuwah di antara kita? Ada 3 hal yang kami mau sampaikan, 3 hal pokok. Bagaimana menjadikan ukhuwah kita ini bisa kita pertahankan kualitasnya, bahkan terus kita bisa tingkatkan. Yang pertama adalah setiap kita bertanggung jawab untuk terus memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ukhuwah kita didasari keimanan kepada Allah. Kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas ukhuwah kita juga sangat ditentukan dengan bagaimana kualitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh sebagian ulama kita. Nabi SAW bersabda, "Ma tawadda isnani fillah." Tidaklah ada dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Fayufarraqu bainahuma. Namun ternyata akhirnya dua orang ini berpisah. Tadinya saling cinta mencintai karena Allah, tadinya saling berukhuwah, tadinya selalu berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya ternyata terpisah. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Kecuali karena adanya dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya, atau mungkin kedua-duanya, ya. Karena itu ketika kita melihat ukhuwah kita agak rapuh, tidak sekuat yang dahulu, bahkan mungkin ukhuwah kita tidak terasa sehangat yang dahulu, mari setiap kita mengintrospeksi kualitas keimanan kita dan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf berwasiat. Ada 3 wasiat yang mereka selalu ulang-ulangi. Setiap mereka ketemu, mereka ulang-ulangi. Kalau mereka berpisah lagi, mereka saling tulis wasiat ini untuk dicamkan oleh setiap mereka. Apa itu? Wasiatnya mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka insya Allah hubungan kita dengan saudara kita juga baik. Namun sebaliknya, kapan hubungan kita kepada Allah berkurang, kita makin malas ibadah, banyak maksiatnya, maka begitu juga kadar ukhuwah kita dengan saudara kita. Yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki hal-hal yang rahasianya, ibadah-ibadah atau hal-hal yang ketika dia lakukan jauh dari keramaian orang, maka Allah juga akan memperbaiki hal yang tampak darinya. Man ihtamma bi amri akhiratihi. Siapa yang senantiasa memberikan perhatian kepada kampung akhiratnya, urusan akhiratnya, kafahullahu amra dunyahu wa akhiratihi. Allah akan mencukupkan baginya urusan dunia dan urusan akhiratnya. Jadi yang pertama adalah mari kita terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Jangan sampai kita merasa nikmat terus bersama dengan saudara kita, lalu ternyata saatnya kita berhubungan dengan Allah tidak merasakan keindahan itu. Kita tidak merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunaikan hak-hak saudara kita. Agar ukhuwah ini terus bisa kuat, mari kita tunaikan hak-hak saudara kita. Apa saudara kita, apa hak dari saudara kita? Adalah kita mencintai mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minin," perumpamaan orang-orang beriman, "fi tawaddihim," dalam cinta mencintai di antara mereka, wa tarahumihim, dan saling menyayangi di antara mereka, wa ta'atufihim, dan saling melindungi di antara mereka, matsalul jasad, bagaikan satu tubuh, idza ishtaka minhu udwun, jika ada salah satu organ tubuh, anggota tubuh yang sakit, yang ngeluh, tada'a lahu sairul jasadi, maka seluruh anggota tubuh juga akan ikut saling panggil memanggil, bisahari, semuanya anggota tubuh akan begadang, tidak bisa tidur, wal humma, dan juga akan meriang, akan demam karena merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ini di antara hak ukhuwah yang harus kita selalu jalankan. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang terkenal, haqqul muslim alal muslim sittun, ya. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Jika ketemu, mengucapkan salam. Ini perlu untuk terus kita masyarakatkan, perlu untuk terus kita biasakan di antara kita. Jangan sampai semangat untuk mengucapkan salam itu sudah hilang dari kita. Ya, bahkan mungkin ada orang sudah agak malu-malu mengucapkan salam. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya saja. Ya, sampai pun kita kadang sudah majlis, tapi kita belum tahu ini siapa. Ya, padahal sama-sama ikut pengajian, kadang sebagian tidak mengucapkan salam dengan saudaranya. Padahal
Ini salah satu sebab kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebab orang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diundang, kita penuhi undangannya. Jika dia bersin, kita mengucapkan yarhamukallah, kita doakan. Kalau dia juga mengucapkan alhamdulillah. Ini di antara hal yang mungkin bagi kita kecil ya, bahkan ini pelajaran mungkin di tamhid atau ta'rifiyah. Tapi jangan sampai di marhalat takwiniyah dan tanfidiyah justru hilang ya. Orang sudah bersin lalu tidak kedengaran lagi suara alhamdulillahnya. Orang-orang juga sudah pada malu mengucapkan yarhamukallah, padahal kita harus selalu membiasakan ini, satu sunnah yang sangat mulia yang dengannya ukhuwah senantiasa bisa kita pertahankan. Jika dia butuh nasihat, nasihati. Minta nasihat, nasihati. Jika dia sakit, jenguk, besuk. Dan jika dia meninggal dunia, maka kita mengantar jenazahnya. Yang paling terakhir, ukhuwah ini bisa terus kuat kualitasnya, dan kita bisa menjamin untuk dipertahankan hingga kita bertemu di akhirat kelak insya-Allah, jika kita menghindari hal-hal yang bisa merusaknya. Jadi yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah tunaikan hak-hak dari saudara kita. Dan yang ketiga, hindari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan saudara kita. Dan itu semuanya terkait dengan persoalan hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ketika Allah telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Lalu Allah mengingatkan, jangan ada sukhriyah di antara kita. Jangan ada yang merendahkan seorang pun dari saudaranya, laki ataupun perempuan. Jangan ada yang merasa lebih hebat dari saudaranya. Lalu juga kita dilarang untuk tanabuz bil alqab. Jangan sampai menggelari saudara kita dengan gelar yang buruk. Jangan memanggil dia dengan panggilan yang tidak baik. Kita juga dilarang untuk dzan, prasangka buruk kepada saudara kita. Kita dilarang untuk tajassus, untuk cari-cari kesalahan saudara kita. Dilarang untuk bergibah. Lalu diumpamakan gibah itu dengan sesuatu yang sangat menjijikkan. Ini semuanya adalah hal yang harus kita hindari untuk makin utuhnya ukhuwah di antara kita semuanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini sebagai penutup, hadis yang menjelaskan bahwa ukhuwah itu tidak mungkin terrealisasi, terwujud dengan baik kecuali setelah kita menunaikan hak-hak saudara kita, kita menghindari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan saudara kita. Melakukan haknya, tinggalkan hal yang bisa mencederai hubungan di antara kita. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad di antara kalian. Dan ingat, sahabat yang tidak terlalu istimewa ibadahnya, tidak seberapa ibadahnya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, tidak dikenal dengan ilmunya, tapi Nabi SAW telah mengatakan dia adalah penghuni surga, yang membuat para sahabat penasaran. Sahabat yang tidak dikenal dan tidak pernah disebutkan namanya dalam hadis, sampai sekarang tidak diketahui siapa sahabat yang dimaksudkan, tapi Nabi SAW telah menegaskan dia penduduk surga. Setelah ditelusuri oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah, apa yang menyebabkan dia bisa masuk surga, persoalannya atau hal yang paling beliau harapkan adalah hatinya bersih dari kedengkian, kejengkelan, dan persoalan dengan saudaranya. Ini menghilangkan hasad dari hati-hati kita, mentazkiyah diri kita dari semua penyakit-penyakit hati yang bisa merusak ukhuwah kita, adalah di antara sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tanajashu, jangan saling jual beli dengan cara najash, menipu saudara kita. Ya, najash ada jenis jual beli khusus atau secara umum adalah saling menipu. Ya, najash artinya seorang yang berlagak mau membeli sampai menawar lalu untuk merugikan pembeli yang lain. Tapi maknanya umum juga, kata ulama kita, jangan saling menipu di antara saudara kita. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Nabi kita mengatakan jangan saling membenci, ini persoalan hati. Jangan saling membelakangi, ini persoalan apa yang nampak. Karena ada sebagian orang bilang, saya tidak benci saudara saya, tapi saya tidak bisa ketemu dengannya. Ini menunjukkan ada persoalan pada ukhuwah kita. Atau ada yang mengatakan, ada yang masih bisa bermanis muka di hadapan saudaranya, berhadapan, ucapkan salam,
tapi memiliki dendam pada hatinya. Ini juga seorang yang belum dikatakan berukhuwah dengan yang sebenarnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, dan jangan saling bersaingan jualan dengan saudara kita. Dan ini perlu di garis bawahi atau garis atasi, yang perlu ditekankan. Jangan sampai persoalan bisnis, persoalan jual beli yang bisa merusak ukhuwah di antara kita. Dan sungguh sangat disayangkan, ya, dan ini dikatakan oleh sebagian salaf, untuk mengukur siapa sebenarnya saudara kita, bagaimana tingkat keimanannya, kadang tidak hanya dengan sekedar bagaimana sholatnya, tapi kadang bagaimana ketika kita bisa bermuamalah bisnis dengannya. Kita akan tahu siapa hakikat saudara kita ketika kita bermuamalah dengannya dalam persoalan-persoalan duniawi seperti ini. Maka jangan hanya karena persoalan bisnis, ya salah satu jenisnya adalah ya bai' ala bai' akhihi, sampai ukhuwah kita menjadi retak. Dan dalam sebagian riwayat, wala yakhtub ala khitbati akhihi, jangan dia melamar dari lamaran saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara-saudara yang hamba-hamba Allah yang berikhwan. Al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh saling mendolimi. Wala yakhdhuluhu, jangan sampai kita membiarkan saudara kita. Khudlan artinya membiarkan saudara kita yang lagi butuh bantuan lalu kita biarkan. Saudara kita di Palestina yang butuh bantuan kita biarkan, ini khudlan, ya. Dan saudara kita yang lainnya. Wala yahqiruhu, dan jangan sampai kita merendahkan, menghina saudara kita. At-taqwa hahuna, lalu beliau mengatakan ketakwaan itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan pada hati beliau atau pada dada beliau 3 kali. Inilah tazkiyatun nufus. Ukhuwah sangat berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Beliau mengatakan bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudah cukup merupakan kejahatan yang jahat seorang yang merendahkan sesama muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap muslim itu haram. Haram, tidak boleh diganggu damuhu, hartanya, darahnya, wa maluhu, dan harta bendanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Ini beberapa hal yang kami mau ingatkan pada diri kami dan pada ikhwah dan akhwat semuanya. Mari kita terus jaga nikmat yang sangat besar ini. Mari kita terus pertahankan, bahkan meningkatkan kualitas ukhuwah kita. Dialah kekuatan besar yang dengannya kita mengharapkan bisa memenangkan dan kita bisa mencapai hasil perjuangan yang kita harapkan bersama. Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum fasbiru innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan kalian saling bertengkar yang menyebabkan hilanglah semangat dan kekuatan kalian, dan bersabarlah dalam perjuangan. Allah bersama dengan orang-orang hamba-hambanya yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam segala ketaatan, dan diantaranya ukhuwah yang sangat indah ini, ukhuwah yang sangat berberkah ini. Mari kita saling mendoakan dan mari kita selalu berusaha memurnikan cinta kita kepada saudara kita. Nuhibbukum fillah wa nas'alullaha ta'ala an yajma'ana fi jannatih kama jama'ana fi hadhihi dunya al-faniyah. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, utamanya kepada para asatidah kami, para murabbi kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira anna khairal jaza, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah lihat saat malam tiba, gelap gulita tak ada cahaya, di saat sinar bulan menyapa, taburan bintang menambah indahnya.